Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jam Azuma dengan NIM 1120031 dari kelas HKIA. Video ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Kusnandus Hasanah MSI dengan mengangkat tema Saatnya Yang Muda Berbicara Sejarah. Yang akan dibahas pada video ini itu ada 5 bab. Yang pertama, sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sejarah peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, sejarah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Peradilan pertama itu pada masa Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah itu ada 2 fase. Yang pertama adalah fase Makkiyah, yang kedua adalah fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu 13 tahun. Umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kepastiannya masih lemah. Belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Fokus penanaman akidah dan atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surah Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua adalah fase Madaniyah. Fase Madaniyah itu awal hijrah sampai Rasulullah wafat. Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga perlu adanya tasyri' dan membentuk perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan atau kontak, komunikasi, dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Surah Madaniyah banyak memuat ayat tentang hukum. Proses peradilan pada masa Rasulullah itu berlangsungnya sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan modal tanya jawab, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukunnya al-qada telah terpenuhi, yaitu hukum, hakim, al-mahkum bih, al-mahkum alaih, dan al-mahkum la atau penggugat. Putusan Rasulullah SAW mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Rasulullah SAW berperan kepada Ali radhiyallahu an agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak. Tidak ada peninjauan kembali. Praktik wilayah al-hibah atau kasus kecurangan timbangan dan mazhalim telah dipraktikkan. Rasul mempersilahkan mengambil harta Rasulullah bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah. Pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu Allah. Untuk bab yang kedua itu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memerintah selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan muslim pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Sedikitnya perkara yang muncul. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memerintah tahun 634 sampai 644 Masehi atau sekitar 10 tahun. Kekuasaan Islam meluas. Tugas pemerintahan beragam. Khalifah mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Surai di Bahrain,
Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan lainnya. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Sementara perkara pidana terkait hukum kisos ditangani oleh khalifah sendiri dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi awalnya oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha, mujahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah. Terdapat surah yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau pirani lunak sebuah peradilan. Dan yang ketiga adalah peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Menegakkan pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat melanjutkan masa Umar, yaitu yang pertama adalah Abu Darda, Syurai, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Kelemahan pada masa peradilan pada masa Utsman itu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Khalifah keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Menetapkan hukum, Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basra, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abul Aswad ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali memberikan penunjuk pengangkatan hakim orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit. Berpenghidupan sempit maksudnya itu tidak orang dari kelas bawah, karena tidak terfokuskan untuk memperkaya hidup. Harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Ali memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Bab yang ketiga adalah peradilan pada masa Bani Umayyah. Pendapat ahli tentang peradilan pada masa Bani Umayyah itu yang pertama adalah pemerintah mendirikan lembaga kehakiman dikepalai ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat ulama atau qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan. Integritas qadhi yang tinggi terhadap hukum tetap menjunjung tinggi citra dan mempertahankan martabat serta kemurnian peradilan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga peradilan disebabkan umumnya khalifah-khalifah Umayyah kurang tertarik pada masalah hukum dan lebih terkonsentrasi pada urusan politik dan perluasan wilayah. Figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha, bahkan di antara mereka terdapat pribadinya yang dinilai kotor. Eksekusi putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Ciri khas peradilan pada masa dinasti Umayyah itu yang pertama adalah hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya atau ijma, rujukan utama Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum ini berkembang pesat.
Lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa, tidak dipengaruhi kepentingan politik. Hakim memiliki hak otonom karena khalifah tidak melibatkan dirinya menjadi hakim. Putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, tetapi juga untuk penguasa. Meski begitu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat oleh khalifah, sementara qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah. Namun yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang-orang yang ditunjuk pemerintah. Bentuk hukuman pada masa dinasti Umayyah yaitu denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Pada masa Abdul Malik dibangun gedung arsip negara di Damaskus. Hakim pada masa dinasti Umayyah itu yang pertama adalah Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atas. Yang selanjutnya adalah peradilan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang 4 atau mazhab yang lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid sudah ditiadakan. Kemudian organisasi kehakiman juga mengalami perubahan. Antara lain, telah diadakan jabatan penuntut umum atau kejaksaan. Di samping telah dibentuk instansi Dewan Qadhi Al-Quddah sebagai berikut. Dewan Qadhi Al-Quddah atau fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadhi Al-Quddah, Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungannya dengan kehakiman berada di bawah Dewan Qadhi Al-Quddah. Yang kedua, Quddah Al-Aqali atau hakim provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Yang ketiga, Quddah Al-Ansor, hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri. Al-Quddah atau Al-Hisbah. Yang keempat adalah Al-Sultah Al-Qadhiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Mudda, jaksa agung, dan tiap-tiap kota oleh naib umi atau jaksa. Pada badan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah Al-Qadha. Hakimnya bergelar Al-Qadhi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua adalah Al-Hisbah, hakim yang menggelar mustahib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Yang ketiga adalah wilayah Al-Musalim, hakim yang bergelar Sahibul atau Qadhi Al-Mazalim, yaitu kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim, dan mustahib yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani itu dimulai pada saat terobosan dimulai oleh Sulaiman I pada upaya kodifikasi dan legislasi atau tahkim seiring meluasnya wilayah ke Eropa. Sulaiman Al-Kanuni sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundangannya berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan generasi selanjutnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua, masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu dengan dua pegawai tinggi
Sadrazam untuk urusan pemerintahan, dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bentuk peradilan masa sebelum Tanzimat itu yang pertama adalah al-Juz'iyah, mahkamah biasa atau rendah, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mahkamah al-Istinaf atau mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga adalah mahkamah al-Tamyiz, al-Naqid wal Ibram, mahkamah tinggi, yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat adalah mahkamah al-Istinaf al-Ulya, mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Selanjutnya adalah masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata nazama yuzanimu tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairiyah, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pelopor pembaruan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19, di antaranya menggabungkan dua kekuasaan sultan, yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syekh al-Islam. Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qada Al-Madani. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Qada Al-Madani atau peradilan perdata dan Qada Syar'i, peradilan agama, memisahkan agama dan dunia. Latar belakang munculnya Tanzimat. Yang pertama adalah Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Sikap masyarakat itu saat Tanzimat muncul itu ada tiga. Yang pertama itu masyarakat tradisional, modernisme, dan reformis. Masyarakat tradisional itu berusaha mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada mazhab yang ada. Masyarakat yang modernisme itu menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Masyarakat yang reformis itu melontarkan gagasan bahwa fikih yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multidimensi, sehingga perlu fikih baru untuk menafsirkan naskah secara kontekstual. Masa setelah pasca Tanzimat itu di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat atau Eropa yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Nya adalah Mahkamah Al-Tawaif atau Qada Al-Mili, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Qada Al-Kansuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Al-Syar'i, Al-Syarif, mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Lembaga peradilan masa Turki Utsmani juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Kritikan dari cendekiawan Islam kerajaan Utsmani pada pembaruan, syarat tidak lagi dihargai, bahkan dilanggar. Kedua piagam yang dikeluarkan meski pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun praktiknya banyak
mengadopsi hukum barat. Tokoh nasionalisme Mustafa Kamal Atatürk dengan ide westernisme, sekularisme, nasionalisme tahun 1925. Hukum syariat dan adat dihapuskan, diganti dengan hukum barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan undang-undang diadopsi dari Swiss. Sejalan dengan perkembangannya peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum Islam dan berjihad sudah tidak berarti lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.